akan baca satu ayat yang akan mempersiapkan wadah hati kita untuk kita prepare masuk ke dalam kegerakan yang Tuhan sudah rancangkan dan siapkan untuk kita tangkap nantinya di konferensi. Ayat ini ada di Mazmur 127 ayat yang keempat. Kita buka sama-sama ya. Satu ayat ini aja nanti bisa dihafalkan, dipegang baik-baik. Hari ini judul khotbah saya adalah anak panah di tangan pahlawan. Ya, boleh tampilkan judul khotbah saya. Ada di depan. Dan satu ayat ini, Mazmur 127 ayat yang keempat. Anak panah di tangan pahlawan, benar gak salah ya. Oke, bunyinya seperti ini. Saya baca sekali, setelah saya baca saya minta Anda yang baca ya. Beginilah firman Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Dalam hitungan ketiga, kalian yang baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Amin. Background daripada ayat ini adalah tentang penerus. Karena kita kan bacanya ayat 4 langsung ya. Tapi di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana anak muda jadi penerus. Penerusnya orang tua, penerusnya generasi sebelumnya. Bagaimana sebagai orang tua yang dikatakan berbahagia, memiliki keturunan, titipan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengajarkan orang tua yang dititipkan anak, bagaimana memperlengkapi mereka untuk menjadi anak panah. Nah, backgroundnya seperti itu. Sekarang dalam konteks saya berbicara kepada Army of God Youth. Anda semua adalah penerus. Katakan saya adalah penerus. Memang saya tidak lagi membagikan sesi parenting. Supaya orang tua mempersiapkan anaknya menjadi anak panah. Bukan lagi di dalam sesi parenting. Tapi saya berbicara kepada penerusnya langsung. Saya sedang berbicara kepada usia youth. Dan inilah usia-usia yang sedang dipersiapkan oleh segi layer manapun. Mau itu dari keluarga Anda, mau dari masyarakat, mau dari bangsa kita, mau dari pekerjaan, kepercayaan dari manapun. Anda adalah penerus-penerus. Anda adalah orang yang sedang dipilih, dilihat untuk meneruskan pekerjaan baik pastinya. Untuk meneruskan visi. Untuk membuatnya jauh lebih besar apa yang orang tua sudah bangun. Penerus-penerus inilah yang ada di tempat ini sekarang. Dan ada satu tokoh namanya Joshua. Dia adalah penerusnya Musa. Dan dia menjadi penerus yang berhasil. Penerus yang tidak berhasil, I put it in a simple way, apa yang sudah dibangun generasi sebelumnya hancur di tangan penerusnya. Apa yang sudah ditabung dan dipersiapkan oleh orang tua supaya anaknya, supaya generasi berikutnya bisa punya hidup yang lebih enak. Tapi karena kekurangan hikmat bisa jadi juga karena kurangnya persiapan. Dengan banyak sekali tantangan-tantangan, generasi penerus ini bisa menolkan dan menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Saudara, kalian tahu nggak? Keberadaan Anda di rumah ini, Anda bukan cuman datang dan beribadah di Army of God. Tapi Anda adalah jiwa, Anda adalah pribadi yang digembalakan di rumah Tuhan yang namanya Gereja Mawar Sharon. Ya di sini ada nggak yang digembalakan dari anak kecil? Kalau kamu ada di sini dari kecil, udah ikut gereja anak, sampai teen, sampai youth. Boleh nggak saya lihat tangannya dilambai-lambaikan? Gak usah malu dong. Yang dari kecil sudah digembalakan. Oh ada itu di situ tuh. Ada di sana lagi. Ada tuh. Nah beberapa tangan terangkat, beberapa tangan yang setengah tiang. Anda digembalakan di gereja ini dan ada lapisan-lapisan dari anak kecil, dari anak muda. Tadi yang angkat tangan saya tanya. Pastinya setelah anak muda, kalian akan terus berdoa supaya
Tuhan, aku mau ditemukan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Lebih baik aku berkumpul di rumah Tuhan merenungkan firman Tuhan siang dan malam daripada di kumpulan pencemooh. Semuanya mau diam di rumah Tuhan. Semuanya mau bertumbuh di rumah Tuhan, benar kan ya? Nah kita ada di rumah Tuhan yang di atas kalian ada generasi yang lebih tua. Yang nantinya kalian akan ke sana. Kalian setelah dari Army of God Youth, kalian akan masuk ke penggembalaan umum. Kalian akan punya keluarga, membangun keluarga kalian dengan anak-anak. Nanti pasti yang akan menua. Nah, pada saat Anda melihat gereja secara keseluruhan, dari semua level penggembalaan, kita inilah teruna-teruna. Kita inilah anak-anak panah di masa muda kita ini. Dan kita ini adalah penerus-penerus di segala aspek kehidupan, di keluarga, di gereja. Anda ini adalah penerus. Apa yang Tuhan titipkan di gereja kita, apa yang Tuhan cetuskan untuk gereja kita lakukan, sehingga kita bukan cuma gereja-gerejaan dan sibuk dengan segala pelayanan, tapi kita fokus dengan satu visi di gereja kita, yaitu terus memenangkan jiwa-jiwa dengan membangun gereja-gereja yang takut akan Tuhan, yang terus memenangkan jiwa-jiwa di 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid. Di mana 2030 kita berdoa supaya ada 300 gereja lokal dengan pemimpin-pemimpin yang dibangkitkan. Sekarang sudah 2022, 8 tahun lagi kita akan mencapai 2030 dengan 300 gereja lokal yang berdiri. Berarti butuh 300 pemimpin-pemimpin bersama dengan timnya, dengan lapisan usia, gembala umum, gembala AOG, gembala anak, dan juga orang-orang pilihan Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan. Ada bagian di dalam visi ini yang kita lihat gereja kita sedang lakukan dan sedang mimpikan. Kita sebagai penerus-penerusnya. Apakah respon kita terhadap apa yang Tuhan titipkan di gereja ini? Apakah respon kita di rumah oleh apa yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya? Kalian punya rumah kan? Kalian punya rumah biologi. Di mana kalian dari kecil tumbuh besar gitu loh. Pastinya ada rasa cinta dan pastinya ada rasa belonging. Di mana apapun yang dikerjakan orang tua yang sudah diusahakan. Kita ingin supaya kita ini jadi generasi penerus yang membuat apa yang diusahakan oleh generasi sebelumnya menjadi lebih baik. Pasti gak ada dong orang yang di tempat ini berencana menghancurkannya. Gak ada dong yang di tempat ini yang punya rencana mengkandaskan semuanya. Menolkan semuanya yang sudah dibangun sebelumnya. Tapi justru kalian pasti punya visi. Kalian pasti punya visi menjadi a better leader. Yosua adalah seorang tokoh yang sangat unik. Di mana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di tengah-tengah perjalanannya menuju tanah Kanaan, hampir semua orang yang keluar dari Mesir itu, they did not make it to the promised land. Mereka satu angkatan yang tidak melihat visi itu digenapi. Karena kenapa? Karena kedegilan hati. Hidup mereka berakhir di pengembaraan, ini bahasa Indonesia yang benar gak ya? Waktu mereka mengembara, pengembaraan. Waktu mereka mengembara di padang gurun. Hidup mereka selesai di sana muter-muter. Tidak ada arahnya, muter-muter. Karena mereka komplain, karena mereka bersungut-sungut, tapi ada satu orang namanya Yosua. Dia mencicipi perbudakan, tapi dia juga mencicipi tanah Kanaan. Dia mencicipi dari masa mudanya, melihat Tuhan memberikan janji itu. Dan kemudian dia menjadi penerus dan dia dipakai untuk penggenapan janji itu. Tidakkah engkau ingin Army of God Youth
untuk Tuhan pakai hidupmu seperti Yosua ini. Bukan cuman orang yang ada di kerumunan one over thousands and then follow with the flow. Tapi sungguh engkau menjadi anak panah di tangan pahlawan yang melejit tepat pada sasaran. Enggak muter, tidak jelas tujuannya. Tapi engkau melihatnya waktu 2018 dikatakan 300. Di saat engkau setia menata hidupmu, di saat engkau setia menjadi terang dan garam di pekerjaanmu, engkau juga harus jadi teladan dong di pekerjaan. Engkau juga harus mendapatkan kepercayaan dong dari orang-orang yang berhubungan dengan Anda, memberikan contoh yang baik. Setelah Anda dengarkan 2018, 300. Belum terlambat saudara, belum terlambat. Kita masih ada 8 tahun menuju ke sana. Maukah Anda menjadi Yosua yang mengatakan, akulah generasi penerus yang akan membuat, bukan Anda yang membuat, bersama dengan Tuhan. Aku akan ada di sana waktu janji itu digenapi. Seperti Yosua, aku akan ada di sana sewaktu aku mengintai bersama dengan 12 orang. Aku akan ada di sana, aku melihat madu melimpah dengan susu dan anggur yang besar. Sementara 10 yang lain, nggak bisa. Sementara 10 yang lain melihatnya pergumulan. Jangan sampai kita jatuh ke kategori yang 10 itu masih banyak yang aku harus lakukan di masa mudaku. Masih banyak yang aku harus prioritaskan. Masih banyak yang aku harus bangun di masa mudaku. Kalau mau nanti pelayanan menangkap visi surga, menangkap visi gereja. Nanti deh kalau saya sudah lebih mapan. Nanti deh kalau saya sudah stabil keuangannya. Nanti deh kalau saya sudah tua. Nanti ya sudah pensiun ya, saya mau pelayanan. Nanti kalau sudah retire saya mau punya pelayanan. Justru generasi anak panah adalah generasi anak muda di mana masa mudamu, masa terbaikmu engkau dedikasikan. Engkau katakan kepada Tuhan, ini masa terbaikku Tuhan. Yosua katakan Tuhan, enggak tunggu nanti Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ngomong ke Yosua waktu dia masih ikut-ikut Musa hanya sebagai asisten. Tuhan gak bilang loh, kamu jadi asisten Musa, nanti kamu jadi pemimpin menggantikan Musa. Tuhan gak ada janji. Tapi demikian pun, Anda lihat gak? Yosua di kaki gunung Sinai. Waktu Musa mau naik ketemu Tuhan. Yosua tidak tahu seberapa lama dia harus tunggu Musa. Gak dikasih tahu. Dia cuma ada di kaki gunung. Dan dia ada di sana. Dia tunggu sehari, dia tunggu 2 hari, Musa nggak turun. Kalau Anda jadi Yosua, nggak bisa telepon loh. Nggak bisa nanya loh, kapan turun ya? Nanti tak jemput lagi ya. Enak ya kalau ada teleponnya. Di zaman itu nggak ada telepon, nggak ada wifi, nggak bisa pesan makanan online. Nggak bisa dikirimin barang dari rumah, lupa bawa charger dikirim gitu, enak ya. Dia di kaki gunung tanpa ada kepastian. Tanpa ada kepastian. Seorang generasi penerus. Lihat mentalnya Yosua ini loh. Mentalnya Yosua dia ada di kaki gunung. Dia tunggu Musa nggak turun 10 hari. Dia tunggu 20 hari, dia tunggu 30 hari mulai nggak lucu. Kok nggak turun-turun ini? Sementara yang lainnya, yang lain. Ini loh spesialnya. Have you ever wonder how come Joshua sendiri yang di kaki gunung. Segitu banyaknya orang Yahudi lainnya, mereka ada di kemah. Ternyata ya, mendengarkan kabar baik hari ini, mendengarkan khotbah, tidak cukup untuk Anda jadi anak panah di tangan pahlawan. Dibutuhkan keputusan hatimu, keputusanmu pribadi, untuk menyodorkan diri dan bilang aku Tuhan, aku Tuhan. Karena banyak banget yang memilih nyaman-nyaman di kemah. Banyak banget yang bilang ini pekerjaannya Musa, toh kita pada perjanjian lama kita tahu ya tidak semua orang bisa bertemu muka dengan Tuhan ya. Hanya imam dan orang-orang terpilih saja. Bahkan mereka tidak boleh mendekati kaki gunung, mereka gak boleh pegang kaki gunung itu. Jadi mereka harus berdiri dari jauh-jauh melihat. Itulah peraturan di perjanjian lama. Terus mereka pikir begini,
Toh nggak bisa lihat. Toh kita itu cuman nunggu dari kaki gunung. Mendingan ya udahlah kita di rumah kita santai-santai. Nanti kalau sudah Musa turun, kita tinggal dengar aja perintah dan titipan message dari Tuhan itu apa. Sering banget dalam kehidupan kita, kita berpikir yang namanya kegerakan gereja dan apa yang gereja lakukan biarkan pendeta yang lakukan. Apa yang menjadi kegerakan untuk jiwa-jiwa, biarkan pendeta aja dari mimbar berkhotbah untuk keselamatan, untuk pertobatan. Tapi waktu itu Yosua mengambil keputusan yang orang lain begitu banyaknya bangsa Israel. Yosua mengambil keputusan yang berbeda. Keputusan yang berbeda. Dan kalau Yosua sudah melakukannya dan memberikan contoh, berbahagialah Anda yang mendengarkan dengan telinga ini dan bukalah telinga rohani Anda. Karena Anda diberikan kesempatan yang sama. Apakah Anda mau ada di kemah itu? Santai-santai bersama dengan yang lain. Menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin kelompok sel. Menyerahkan tanggung jawab kepada gembala saja. Kepada pendeta-pendeta saja. Atau dari kebenaran firman Tuhan. Dan Yosua sudah memberikan teladan. Kamu bilang begini. Aku mau jadi Yosua. Yosua ada di perjanjian lama. Saya sekarang mau menjadi Yosua yang Tuhan pilih untuk menjadi generasi penerus. Aku mau Tuhan, aku mau bukan cuman setuju dengan khotbahnya, tapi aku mau sengaja memposisikan diriku di bawah kaki gunung Tuhan. Nunggu, gak buru-buru, gak buru-buru. Berbicara tentang gak buru-buru. Anda tahu sebagai generasi penerus dilambangkan dengan anak panah ini. Saya kasih background ya, anak panah ini jadinya seperti apa? Anak panah ini ada bagian runcingnya di depan untuk kena sasaran, terus ada bagian bulunya. Dan by the way, anak panah nggak tumbuh di pohon. Jadi tidak ada pohon anak panah. Ya, jadi cari sampai dimanapun nggak ada yang tiba-tiba tung anak panah. Hey, it's a result of an art. Anak panah itu dibuat saudara, dibikin. Adalah sebuah seni. Memilih jenis kayunya, kemudian gimana mempolesnya sampai lurusnya seperti apa, kelenturannya seperti apa, bulunya seperti apa, yang tajamnya itu diasahnya seperti apa. Jadi anak panah tidak tumbuh di pohon, tapi ada proses pembuatannya. Kalau kita dilambangkan sebagai anak panah dan kita adalah penerus-penerus yang punya sasaran, yang punya target, kita pelajari anak panah itu seperti apa. Saya ada sampaikan beberapa poin, kalian bisa catat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proses pembuatan anak panah, bukan pembuatannya juga sih ya, tapi bagaimana supaya anak panah ini bisa terbang tepat sasaran. Bagaimana keberadaan anak panah ini bisa sesuai dengan fungsinya. Bagaimana di masa mudamu seperti Amsal tadi mengatakan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Bagaimana kamu ini bisa menjadi anak panah yang tajam. Yang pertama-tama, they must be carefully shaped and formed. Ya, harus dibuat dengan teliti. They must be carefully shaped and formed. Carefully made. Carefully made. Anak panah tidak dibuat dengan buru-buru. Anak panah tidak ditempa dengan asal-asalan. Perlu persiapan. Hai generasi penerus. Anda tidak bisa tiba-tiba jadi penerus yang sukses. Sering gak lihat drama penerus sebuah perusahaan, keluarga, multibilioner. Di mana anaknya udah hidup enak ya, tidak ada salah dengan berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kita diizinkan hidup lebih nyaman, puji Tuhan gitu loh. Tapi dengan segala kenyamanan itu gak otomatis sang anak bisa jadi penerus. You agree with that? Tidak otomatis
Anak muda yang punya tenaga dan punya semangat. Even you are positive thinking sepositif-positifnya ya. Mau ngomong sampai berbusa. Yang namanya jadi penerus tidak bisa otomatis. Kalau mau jadi penerus harus ada persiapan. Persiapan orang beda-beda, ada keluarga yang mau anaknya mulai dulu jadi karyawan di perusahaannya. Atau kerja ikut orang dulu. Atau kalau misalnya ada yang nabung mau merintis usaha gitu ya. Nggak otomatis kan langsung dapat modalnya gitu loh. Semuanya butuh preparation. Butuh preparation. Anak panah yang carefully made, yang dibuat dengan teliti. Prepare your life. Kalau kamu mau jadi anak panah yang kualitinya bagus, jadi penerus yang tidak menghanguskan mimpi generasi sebelumnya, menjadi penerus yang mengembangkan, bahkan menjadi lebih besar usaha-usaha generasi sebelumnya. Prepare dari sekarang. Katakan prepare. Tidak seperti dongeng membangun candi dalam satu malam. Anda pikir dengan Anda sepakat, Anda berdoa, besok langsung super power. Anda punya hikmat, ya, punya keahlian. Enggak, semuanya harus di-prepare carefully and not instant. Not instant. Segala sesuatu ditawarkan begitu instant di hari ini, di zaman now ini. Semakin instan, semakin cepat, semakin laku. Semuanya berlomba-lomba, sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Orang sudah meninggalkan tayangan 20 menit kepada 10 menit. Dari 10 menit orang meninggalkan ke tayangan 6 menit. Dari 6 menit orang itu cuma lihat gak suka scroll. Next, swipe, right, left, up, down. That's not how with making an arrow. That's not how in preparing your life. Sewaktu Anda prepare, Anda tidak bisa ikut arus dunia yang instan ini. Semua mau serba cepat, semua mau cepat kaya, semua mau cepat sukses. Dengarkan baik-baik anak muda, kalau Anda ditawarkan bisnis dengan iming-iming, ini cepet cuan. Ini nanti lu tanam modal segini, lu akan dapat dalam waktu yang cepat, ya, baliknya segini. Enak ya, cepet kaya ya. Saudara, jaga motivasi hatimu. There is no such thing as instant. Nggak ada. Apa yang Anda kejar? Coba kita sama-sama analisa dulu. Kenapa sih, why you buy that kind of advertisement? That you can get rich fast. Why? Anda mendapatkan kekayaan dan cepat kaya gitu ya. Dan Anda mau skip the process. Anda mau skip pelajaran-pelajaran yang memberikan Anda lebih banyak hikmat, yang melatih diri Anda mau skip semuanya itu, yang penting gue cepat kaya. Coba kita analisa. Apakah sudah wise pilihanmu di dalam preparation? No such thing, gak ada yang namanya hasil yang bagus dan maksimal tanpa persiapan yang maksimal. Karena dalam sebuah result ternyata bukan actionnya, tapi ternyata persiapan itu 80% saudara. Di dalam apapun yang dilakukan ya, ternyata persiapan itu 80%. Sewaktu orang put into action 20%, itu menentukan hasil. Tanpa 20% pun tidak ada hasil. Tapi persiapan itu 80%. Jangan skip proses yang harus mengajarkanmu. Susahnya mendapat 1 juta pertama. Susahnya menabung 5 juta pertama. Susahnya punya 10 juta pertama di rekening. Jangan skip that process. Hargai 10.000. Hargai 20.000. Jangan lihat uang itu receh hanya karena, sekarang dengan uang begitu mana bisa beli rumah.
Sekarang dengan invest begitu, mana bisa sampai kapan gue punya rumah, maunya cepat kaya. There is no such thing as instant. Tapi mintalah harta yang paling berharga itu. Bukan iming-iming cepat kaya, tapi harta yang paling berharga itu adalah karakter takut akan Tuhan. Itulah awal mula pengetahuan. Dan itulah kesuksesan yang tidak bisa dimakan oleh ngengat. Untuk apa engkau menabung semua harta di dunia? Karena semuanya akan dimakan oleh ngengat di dunia ini. Buat apa engkau mengejar semua kekayaan itu? Karena sebentar engkau mendapatkannya, sekejap mata saja itu akan hilang begitu saja. Tapi pengetahuan itu gak bisa dicuri. Hikmat dari Tuhan, proses itu tidak bisa dicuri. Apa yang sudah ditabur di hatimu, kebenaran itu tidak bisa dicuri. Prepare yourself, amin. Yang kedua, anak panah, selain daripada mereka dibentuk dengan teliti, they must be given care. Harus dihandle dengan cara yang benar. Anak panah nggak bisa taruh di tempat basah. Jadi anak panah ya, orang yang memang atlet gitu ya, atau memang hobi berburu, mereka punya koleksi anak panah, dan anak panah yang bagus nggak mungkin ditaruh di sebelahnya tempat cuci piring, nggak mungkin ditaruh di sebelah keset, nggak mungkin. Disimpan baik-baik, store in a dry place. Setelah dry, saya cari tahu ya, orang menyimpan anak panah itu gimana gitu loh. Selain daripada disimpan di tempat yang kering, disimpan vertically. That's the best way to store it. Hai generasi penerus, Anda ini juga jangan melemparkan dirimu ke tong sampah. Jangan melemparkan dirimu di pergaulan yang membawa pengaruh buruk, merusak kebiasaan baik. You need to be stored and handle with care. Kalau anak panah di the dry place, ya Anda jangan di tempat yang dry rohani ya. Tapi pilih tempat yang tidak membuatmu kering secara rohani. Yang tidak membuatmu bergumul. Ada loh pergaulan yang kamu mau doa makan aja tuh pressure. Ada loh pergaulan yang kamu kalau mau ke gereja atau mau ke kelompok kecil untuk melakukan untuk melakukan spiritual activity, kamu tuh gak enak sama perkumpulan itu. Ada. Itulah pergaulan yang membuatmu kering secara rohani. Itulah pergaulan yang membuatmu tawar. Itulah pergaulan tempat basah yang membuat panah itu akhirnya tidak bisa melesat lurus. Yang akhirnya buat panah itu melempem. Yang akhir membuat kayu daripada panah itu pecah. Karena ditaruh di tempat yang salah. Jangan taruh hidupmu di pergaulan yang salah. Store your life carefully. Apalagi selain daripada ibadah raya seperti ini, Army of God extend our pastoral to the smaller group. Army of God mengextend penggembalaan kita kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Supaya Anda bisa ngobrol dua arah. Ibadah raya seperti ini indah. Kita bisa menyembah Tuhan secara korporat yang tidak bisa digantikan oleh cara apapun yang tidak berkumpul secara fisik seperti ini. Berkumpul langsung tatapan muka seperti ini secara korporat kita bisa menyembah di rumah Tuhan. It's beautiful, it's beautiful. Tapi Tuhan juga mau pemuritan, saling membangun, saling mengaku dosa, saling mengasah manusia, besi menajamkan besi di kelompok yang lebih kecil. Karena gak bisa di kelompok yang besar seperti ini. Kita beribadah bersama-sama di beda raya. Tapi di kelompok kecil, itulah the dry box, tempat anak panah itu disimpan. Itulah tempat terbaik
untuk anak panah itu aman di sana. It is the right place and the safest place for you to grow with your brother and sister in Christ. Tempat terbaik. Sudah filter surgawi. Masuk di CG. Sama-sama mendoakan. Jadi buat saudara, teman-teman yang menyaksikan lewat streaming juga. Dapatkan diri Anda. Yang di tempat ini juga ada yang barusan diajak. Dan barusan mendengar soal kelompok kecil ini. Pilih komunitas yang baik. Pilih komunitas yang bisa membangun dan membuat kualitas hidupmu semakin di-reserve, semakin disimpan untuk tujuan yang tepat sasaran. Nggak sia-sia, nggak buang-buang waktu. Anak panah yang di-store dan given care in the right place. Dan yang ketiga, they must be aimed and given direction. Anak panah itu harus ada yang harus ada yang memegang dan kemudian mengarahkan kepada sasarannya. Anak panah nggak bisa terbang sendiri. Anak panah nggak mungkin tiba-tiba dari meja tiba-tiba set gitu ya. Oh serem juga kan. Harus ada yang ambil, harus ada yang menariknya, harus ada yang melepaskannya, dan harus ada direction. Harus ada direction. Kalau anak panah cuma disimpan-simpan gitu ya, it beats the purpose. Akan mengkhianati keberadaannya sendiri sebagai anak panah. Loh, kalau saya jadi anak panah ya saya nangis loh, saya di kotak terus. Kok saya di kotak terus sih? Waktu diambil gitu, kapan saya diambil? Kapan saya terbang? Kapan saya dibidik? Kapan saya kena sasaran? Di kotak terus, ditabung terus. Beribadah terus, bergereja terus. Tahu semua acara gereja. Ikut semua, sudah melayani terus. Tapi tidak ada arah dan visi yang jelas. Yang Tuhan katakan, inilah yang harus engkau kerjakan. Inilah yang harus kau rebut. Inilah yang akan digenapi di dalam hidupmu. Setiap dari kita punya sasarannya masing-masing. Ini namanya apa ya sasaran? Ya sasaran sih namanya. The bullseye. Tuhan itu punya loh untuk masing-masing kita semuanya. Kita tuh semua ada medan peperangannya. Kita semua akan ada tuayan. Dan semua tuayan yang menjadi panggilan tertinggi kita. Tuayan yang memberikan kita sebuah kesepakatan untuk merampasnya adalah sama. Untuk kita menuai jiwa-jiwa. Untuk kita menuai panggilan tertinggi. Yaitu orang-orang yang masih terhilang di sana. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Adalah visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, adalah direction, adalah guide. Adalah arah mata pandangan kepada tujuan. Biarkan mataku fokus mengarahkan pandangan kepada tujuan. Berlari, merebut kemenangan. Bukan bagaimana saya sukses menjadi dokter. Carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambah kepadamu. Jadi dokter ya jangan malpraktek. Jadi notaris, jadi pengacara. Jadi orang yang menegakkan hukum. Ya jangan double standard. Jadilah engkau orang yang excellent. Di setiap hal yang Tuhan percayakan kepadamu dengan proses-prosesnya mempersiapkan diri dengan baik. Tapi tujuan akhirnya bukan kamu hanya menjadi dokter yang sukses. Karena setelah itu pun seperti anak panah yang gak dipakai. Engkau sibuk meraih kesuksesan. Meraih cita-cita dan mimpi. Tapi you beat the purpose. You beat the purpose. Karena tujuannya anak panah bukan ditabung. Tujuannya anak panah ada arah yang jelas. Arahnya ada bulatan tengah, pinggir, 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 pinggir. Carilah dahulu kerajaan Allah, itulah pusat sasarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. When it is say, well done my son, well done my daughter. Sewaktu kita menghadap Tuhan dikatakan well done. Baik sekali perbuatanmu. Bukan kita arah sasarannya kepada semuanya ditambahkan kepadamu yang di tepi-tepi lingkaran itu. Tapi alangkah baik perbuatanmu hambaku. Sewaktu tepat sasaran the bullseye, engkau tahu persis apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Bukan semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi kerajaan Allah. Apakah ada kerajaan Allah di dalam hatimu sekarang? Apakah ada godly vision? Apakah ada kingdom vision yang sekarang ini hidup di hatimu? Apakah sewaktu ini disampaikan ada keresahan, ada kegelisahan yang menggelitikmu? Belum terlambat. Belum terlambat. Karena di masa muda sekarang ini, Anda adalah penerus-penerus. Tuhan sedang tunggu, ayo, prepare yourself. Store yourself in the right place. Dan sekarang ini sedang disuarakan arahan. Dan arahan ini, kalian bukan cuma dapatkan secara ibadah saja. Tapi anak muda, belajarlah dengarkan arahan dari pemimpin di kelompok kecil itu. Belajar submit kepada pemimpin. Belajar. Pemimpinmu tidak perlu membuktikan kalau dia lebih pintar dari kamu untuk kamu bisa dengarkan. Pemimpin itu tidak perlu membuktikan bahwa dia lebih punya banyak pengalaman dari kamu. Setiap kita ada di kelompok-kelompok kecil, kelompok sel yang berbeda-beda. Ada pemimpin yang orangnya rame, yang walaupun di Zoom gak pernah garing, selalu happening. Terus ada yang lihat, oh ada yang pemimpin kok gak serame ini, gak semenguasai ini gitu ya. Ada yang santai, ada yang very heartwarming, beda-beda. Tapi siapapun pemimpinmu, lihatlah bahwa itu adalah otoritas yang Tuhan taruh di atas hidupmu untuk berjaga-jaga. Karena Tuhan selalu kirim orang untuk berbicara kepada kehidupan mereka. Last week, were you here last week? Tuhan pakai loh lidah bibir seorang pengkhotbah, Kak Hui Chien, minggu lalu. Untuk naik ke youth, khusus untuk bilang. Kelompok sel punya leader, CGL, doakan ya. Member-membermu doakan ya. Pemimpin-pemimpin ini ya, dikejar-kejar hidupnya. Karena saking cintanya Tuhan sama member-member dan anggota-anggotanya. Jadi setiap dari kita di bawah sebuah kepemimpinan rohani, sebuah payung rohani, ada covenant Tuhan loh. Ada covenant Tuhan dan otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Dan Tuhan pakai otoritas itu untuk berbicara atas kehidupan kita dan untuk berjaga-jaga atas kehidupan kita. Minta didoakan di dalam keputusanmu. Minta tukar pikiran di dalam banyak nasihat, terlaksanalah rencanamu. Tapi orang yang tidak mencari counsel, ya jangan menyesal. Sewaktu coba-coba semua rancangannya, ternyata harus ada penyesalan, harus ada kegagalan. Tuhan sudah taruh loh counselor di hidupmu. Habis ini ya, habis ini. Bersyukur yuk. Kalian itu ditaruh di komunitas yang baik. Kalian itu dikasih pemimpin. Sebenarnya ya kalau ngomong jujurnya ya. Kadang orang ngurus hidup sendiri aja udah repot loh. Ngurusin hidup orang lain. Bener ya? Pemimpin-pemimpin ini mereka juga bukan malaikat. Mereka juga pasti punya pergumulan sendiri dong. Mereka juga punya masalah sendiri. Tapi karena mereka kenal loh kerajaan Allah. Karena mereka tahu loh prioritas itu, hati Tuhan itu ada di orang-orang yang mulai tawar hati ini. Hati Tuhan ada di member mereka yang kecewa. Hati Tuhan ada di member mereka yang sudah lama gak datang. Yang lagi menghindar sama Tuhan. Mereka tahu hati Tuhan ada di sana. Jadi walaupun masalahnya banyak, walaupun sendiri punya tantangan. Ya sudah, aku akan doakan memberku. Aku
Aku akan cari mereka. Carilah dahulu kerajaan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mau kamu pemimpin, mau kamu orang yang dipimpin. Semua sistem ini dirancangkan Tuhan untuk kita saling jaga-jaga. Dan supaya kita menjadi anak panah yang punya tujuan. Yang jalan kita nggak melenceng kemana-mana. Live in that guidance. Zaman sedikit berubah ya, zaman sedikit berubah. Sekarang orang-orang tambah individual, tambah masing-masing, tambah urusan sendiri-sendiri. Udah nggak zamannya untuk terbuka dan sharing-sharing. Ya terbuka juga pilih-pilih orang, apalagi terbuka di sosial media. Nggak akan ada solusi. Jangan terbawa arus dunia, jangan jadi serupa dengan dunia, tapi lawan arus. Bersyukur dengan figur pemimpin yang Tuhan kasih. Kita nggak semua orang terbuka ya. Nggak semua tipe orang terbuka. Tapi kalau jadi anak panah harus ada given direction. Berikan dirimu di mentor. Berdoa nanti habis ini, Tuhan siapa ya mentor di hidupku ya? Tuhan aku mau izinkan Tuhan berbicara lewat pemimpin untuk berjaga-jaga atas hidupku. Tuhan sayang loh sama Anda. Doa ya, tanya Tuhan ya. Kalau CGL-nya ada, ya CGL-nya mentornya. Kalau CGL ya coach mentornya. Setiap dari kita di tempat ini, Tuhan sudah atur loh kelompok per 10, kelompok per 100 semuanya. Kita bertumbuh jadi anak panah yang melesat ya, tepat pada tujuannya. Dan selanjutnya, yang keempat. Anak panah launch only one. They are launch only once. Kita tahu kalau jarum setelah disuntik gak bisa dipakai lagi karena ketajamannya udah berbeda. Begitu juga dengan anak panah. Anak panah yang melesat gitu ya. Terus dipungut lagi gitu. Tajamnya sudah beda. Tajamnya sudah beda dan pastinya Anda gak mau kan kehidupan Anda jadi anak panah yang asal ditembak kemana-mana. Anda mau jadi anak panah yang special edition. Yang dibawa oleh orang yang menariknya untuk tujuan yang mulia. You just don't want to be the arrow yang dipungut-pungut di tengah jalan. Tapi kita mau kan hidup kita itu sebagai anak panah yang melesat, yang terbang, yang tepat sasaran. Untuk itu jangan coba-coba. Dalam hidup jangan pakai prinsip selagi muda, biarin gua coba-coba. Kalau pacaran gak coba-coba, mana ada pengalaman, sering ya dengar begitu ya. Kalau pacaran sekali untuk menikah, nanti gak ada pengalaman. Mau belajar pengalaman dari mana? Mau belajar pengalaman dengan takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan? Atau kegagalan adalah awal mula kekapokan? Which one is it? You consider it carefully. Pertimbangkan secara hati-hati. Dengan begitu gegabah Anda berpikir selagi gua masih muda. Gua mau buat sebanyak-banyaknya kesalahan. Oh pastinya we will make mistake. I made mistake. Ada penyesalan. Kemudian bangkit daripada penyesalan. Tapi. Ngapain lo ya? Jelas tahu ada lubang di depan. Terus kita sengaja jatuhkan diri ke dalam lubang itu. That's called not wise. That's called bebal. Begitulah dengan yang namanya launch once. Punyalah visi dalam kehidupan kita supaya kita tidak ganti-ganti arah dan tujuan dan tidak plim-plan dengan plan kita. Bentar mau bisnis ini, habis itu ganti lagi bisnis yang lain. Gak bisa fokus. Gak apa-apa lah yang ini modalnya gak seberapa. Kalau misalnya saya habis gak terlalu sakit hati. Hilangkan ya kamus yang seperti itu ya.
anggap ya, kamu bilang ayah bisnisnya modalnya nggak terlalu gede kok, cuma 10 juta. Kalau kamu nggak bisa setia dengan 10 juta, kamu nggak bisa punya 11 juta saudara. Kalau kamu habisin 10 juta, kamu mulai lagi dari 1.000 rupiah. Bukankah dari 10 juta pertamamu kamu akan punya 10 juta 1.000, 10 juta 2.000, 11 juta, 11 juta 100, 11 juta 200. Tapi kalau kamu anggap remeh, ya ini modal yang kecil kok nggak apa-apa, nggak terlalu sakit hati. Disitulah orang yang menganggap hidupnya sebagai anak panah yang silahkan disia-siakan. Menjadi anak panah yang silakan nanti kalau nggak tepat sasaran dipungut lagi. Silakan kalau nggak pas ininya, aimnya, oke dipungut lagi. Buat apa kalau kita bisa menghindari penyesalan-penyesalan, kita tetap pertahankan ujung tombak anak panah itu tetap tajam. Jaga baik-baik. Ada di dalam pergaulan dan komunitas yang baik. Minta nasihat, semakin banyak nasihat. Terlaksanalah rancangan dan rencanamu. Bawa dalam doa, persiapan baik-baik. Eman-eman, disayang-sayang. Karena sekali dilepaskan tepat sasaran dan tajam. Tidak tumpul karena tidak dilepaskan, tidak di launch untuk kedua kali. Apalagi ketiga kali, apalagi keempat kali. Sayangi ya hidup dan waktu Anda sekarang. Apa sih yang saat ini Anda kalau mau terbuka di hadapan Tuhan, apa sih yang membuat Anda sia-siakan waktu yang ada? Apa sih? Kadang tidak harus dosa loh. Kadang tidak harus dosa. Kadang hanya dengan tidak bisa memanage waktu. Kita sudah seperti anak panah yang disia-siakan. Nggak bisa memanage waktu. Harusnya dengan datang lebih awal, ada favor-favor yang bisa Anda temui. Tapi selalu menunda-nunda, selalu suka telat, selalu suka bilang nanti, entar. Ada sebuah kelatahan yang harus kita hilangkan. Yaitu kalau misalnya dibilang, buang sampah dong, ya ntar. Gak tau kenapa ya, itu sebuah kecanduan dan keterikatan yang Anda tidak sadari. Menggerogoti hidupmu dan membuat hidupmu seperti anak panah yang jatuh berantakan di mana-mana. Menjadi anak panah yang tidak tajam ujungnya hanya karena satu kata, entar. Simple. It's not breaking the law. Tidak melanggar 10 hukum Taurat. Tapi hanya karena sebuah kebiasaan menunda-nunda dan tidak menghargai waktu. Di saat itulah kita tuh seperti geletakin hidup kita. Anak panah di tempat yang basah, anak panah yang coba-coba sasarannya nggak kena, anak panah yang dipungut di samping-samping. You made your choice. Dari semua ini persiapan, pergaulan yang benar disimpan di tempat baik, ada direction. Dan tadi yang terakhir, launch only once. Nah ini yang penting, ini yang penting. Sudah demikian pun, menjaganya dari step by step by step by step. Akhirnya jadilah anak panah yang tidak tumpul. Oh jadilah anak panah yang shape carefully and form carefully. Jadi, tapi masih bisa loh melenceng daripada apa yang dirancangkan Tuhan. Apakah they are used for the good purpose or for the evil purpose? Anak panah ini apakah digunakan untuk sebuah tujuan baik? Apakah tujuan yang buruk? Anak panah ini sudah bagus. Kamu sudah persiapkan hidupmu. Kamu gak sembarangan coba-coba. Kamu sudah fokus. Kamu sabar diproses. Tidak mau instan. Suatu hari apa yang menjadi kerinduan hatimu Tuhan buat berhasil.
Sekarang mau diluncurkannya anak panah di tangan pahlawan. Nah, pertanyaannya siapa pahlawannya? Karena tanpa pahlawan yang menarik anak panah itu tidak akan melesat. Siapakah pahlawan yang akan pegang anak panah itu? Apakah keberhasilanmu yang akan menjadi pahlawan yang menunggangi anak panah itu? Apakah jabatanmu dan posisi dan kuasa dan mungkin uang yang banyak yang kamu miliki yang menjadi pahlawan yang menentukan kemana arah hidupmu? Yang memegang anak panah yang sudah dibentuk dari army of God. Dari masa muda, dari usia yang terbaik, Tuhan prepare, bentuk bejana. Sampai waktunya, when God grant you the desire of your heart, you be very careful. Jangan sampai keberhasilanmu yang menjadi pahlawan, yang mulai pegang kendali, yang mulai mengarahkan kemana anak panah ini harus melesat, yang mulai memegang kontrol. No, not kerajaan Allah. Ini dulu, sedikit lagi kamu akan mencapai top 10 youngest entrepreneur. Sedikit lagi kamu akan punya koneksi ini, sedikit lagi kamu akan punya terobosan ini. Ternyata pahlawannya sudah tidak lagi jatuh di tangan yang benar. Firman Tuhan sudah diberitakan hari ini. Dan kita tahu pahlawan yang memegang kita sejak kita itu adalah panah yang masih belum mulus. Siapa yang shape kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa nanti suatu hari 10 tahun dari sekarang yang membuat kita mencicipi kemurahan, kesetiaan dan kebaikan? Ingat ya hari ini ya. Pahlawanmu adalah kerajaan Tuhan. Temukan dirimu, pribadimu. Di dalam pembenahan karakter, penyempurnaan karakter. You become a better person not to be accepted by this world. Not for this world standard. Menjadi better person. Bukan untuk standar dunia. Tapi engkau jadi better person karena engkau tahu. Engkau adalah warga kerajaan surga. Kalau engkau tahu engkau adalah warga kerajaan surga, maka engkau juga akan menemukan dirimu melakukan apa yang menjadi pekerjaan surgawi. Pahlawanmu adalah visi kerajaan surga. Pahlawanmu adalah apa yang Tuhan reveal, apa yang Tuhan bukakan, apa yang Tuhan titipkan sebagai suara penggembalaan di gereja Mawar Sharon. Biarkan itu menjadi arah visi hidupmu. Biarkan itu yang memegang hidupmu sebagai anak panah di tangan pahlawan. Itulah anak-anak di masa mudanya, serahkan. Dan temukan dirimu sampai usia berapapun nantinya. Makanya kita persiapkan diri kita. Kita akan sama-sama di tanggal 8-9 April nanti. Kita bawa hidup kita. Saya bisa bayangkan ya. Yang masuk ke ruangan ini adalah anak panah yang sudah dibentuk. Dengan sengaja. Karena dari hari ini kalian sudah akan membuat ketetapan hati. Aku mau prepare Tuhan. Enggak otomatis, enggak terjadi dalam satu malam. Tanggal 8 dan 9 di setiap sesi. Setiap orang seperti membawa hidupnya sebagai anak panah. Dan menyerahkannya, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku harus melesat kemana, sasarannya kemana. Tuhan yang pegang, Tuhan yang tarik. Dan aku tahu kalau Tuhan yang meluncurkan hidupku and launch just once. Then nothing against me shall prosper. Tidak ada sesuatu pun. Jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Nothing against you shall prosper. Saya boleh undang praise and worship untuk bangkit berdiri. Sedikit lagi saya selesai. Anak panah dimaksudkan untuk travel far. How far will you go? Coba jawab pertanyaan ini. How far will you go? How far? Maukah Anda melihat visi kekekalan dengan jarak jauh? Maukah Anda melihat sesuatu yang membakar hatimu sekali lagi? Untuk Anda melihat tujuan yang jauh lebih baik daripada tujuan jangka pendek. Yang sekedar aku mau dapat ini, aku mau dapat ini. You just can see something with your physical eyes.
dengan keinginanmu, tapi Tuhan mau bukakan something beyond the sun. Something beyond what you can imagine. Something beyond what you can think of. Itu Tuhan akan berikan kepadamu. Maukah bersama-sama dengan Tuhan engkau meminta jarak pandang yang jauh? How far will you go? An arrow must be aimed in order to hit the right target. Dan waktu you hit the right target, Yeremia mengatakan demikian di kitab Yeremia. Anak panah itu sewaktu kena sasaran tidak akan pulang dengan tangan hampa. Anak panah itu akan kena sasaran dan akan membawa hasilnya, membawa rampasan. Siapkan kapasitas hatimu. Tuhan akan memberikan rampasan dan tuayan-tuayan untuk Anda menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.